Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwan billah, kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa menghampiri lagi kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini tetap berada dalam limpahan rahmat, inayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, berbicara masalah ibadah, ada yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Qur'an disebut dengan hablum minallah, dan juga ada yang melalui perantaraan manusia, bahkan perantaraan makhluk Allah yang lain. Ini disebut juga istilah Al-Quran dengan hablum minannas. Perbandingan dalam Al-Quran menurut sebagian ahli tafsir bahwa pengabdian diri kita kepada Allah atau yang disebut dengan ibadah makhluk lebih sedikit dibandingkan dengan ibadah istimaiyah. Istimaiyah itu ibadah kemasyarakatan atau yang disebut dengan ibadah ghair makhluk. Bahkan kalau kita lihat ibadah-ibadah yang ada pelanggaran mengenai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang harus ditebus dengan ibadah yang di situ ada hubungannya dengan manusia. Seperti halnya umpamanya pelanggaran dalam ibadah shaum, dalam ibadah puasa, ketika seseorang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan digariskan oleh syariat, kemudian dilanggar seperti bercampur di siang hari dengan istri kita, maka ada beberapa ketentuan, di antaranya adalah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Begitu juga dengan ibadah haji yang tidak melaksanakan al-hajj, maka pelanggaran tersebut dibayar dengan ibadah lagi kepada Allah, tapi ibadah sosial tidak bisa diganti dengan ibadah yang langsung kepada Allah. Bahkan di hari kiamat nanti, orang-orang yang melaksanakan ibadah yang langsung kepada Allah sebelumnya akan diperiksa dulu apakah sudah bebas dari ketentuan pelanggaran yang telah dilakukannya waktu di dunia, terutama hablum minannasnya. Kalau belum selesai permasalahan itu, maka tentu ini menjadi acuan, bahkan kesananya menjadi sebuah malapetaka, akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa nanti di hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat mengenai orang yang pailit, mengenai orang yang katakanlah bangkrut di hari kiamat. Ternyata kalau kita lihat dari pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang pailit, mereka itulah orang-orang yang senantiasa memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hablum minallah, tapi lupa akan ibadah-ibadah yang seharusnya dijaga juga melalui perantaraan sesama hambanya. Terbukti kata Rasulullah, orang yang pailit itu adalah orang yang didatangkan nanti di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala siam atau puasa, dengan membawa pahala zakat, tapi ternyata di samping itu dia belum bisa disebut dengan orang yang selamat karena masih ada yang harus dilaksanakan atau yang harus ditebus mengenai kesalahan-kesalahan terutama sesama hamba Allah, yakni manusia. Setelah didatangkan berbagai macam kebaikan hablum minallahnya, ternyata Rasulullah diantaranya merinci qad satama hada wa qadaba hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada, bahwa orang ini pernah menyakiti, pernah memukul, pernah menuduh, bahkan pernah memakan harta dengan cara yang melanggar, maka sebelumnya dia akan dipertemukan dengan orang tersebut. Bahkan akan menjadi penutup amal-amal kita kepada keburukan-keburukan atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ditutupilah kekurangan itu, pelanggaran itu dengan berbagai macam kebaikan kita yang langsung kepada Allah. Tapi apabila kejelekan itu, pelanggaran itu belum bisa tertutupi, maka kejelekan orang lain bisa menimpa kepada kita. Itulah orang yang bangkrut. Disangkanya kita termasuk hamba Allah yang banyak nilai ibadahnya, ternyata di hari kiamat banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama yang dihubungkan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menerangkan posisi hablum minallah ini merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan sebagai seorang muslim maupun muslimah. Umpamanya, Rasulullah mengatakan tidak disebut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jika ia makan begitu kenyang ada untuk makan sementara di sebelahnya tetangganya kelaparan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu rasa sosial itu harus diperhatikan, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Bahkan kalau kita mengutip beberapa keterangan, ada orang yang masuk neraka disebabkan seekor kucing, dan ada juga masuk surga disebabkan seekor anjing. Bukankah kucing itu adalah makhluk Allah? Dan bukankah anjing juga merupakan makhluk Allah? Yang satu menganiaya binatang, yang satu menolong binatang. Yang satu dilemparkan ke neraka, tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, karena kita dibina dan dididik secara pribadi dengan menahan untuk sementara waktu rasa haus dan rasa lapar, juga kebutuhan biologis, kita akan merasakan saudara-saudara kita juga ketika dia tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, tentu dia akan merasa sedih. Oleh karena itu, rasa simpati kepada sesama muslim, bahkan sesama makhluk Allah harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi tarbiyah bulan Ramadan ini, tarbiyah yang sesungguhnya karena kita dalam kondisi
yang amat katakanlah memprihatinkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.